Densus 88 Anti Teror Polri terus menyelidiki skema pendanaan untuk kelompok terorisme Jamaah Islamiyah melalui kegiatan kotak amal ataupun kegiatan fundraising lainnya. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror berhasil meringkus 14 orang tersangka Baitul Mal Abdurrahman bin Auf dan 10 orang tersangka Syam Organizer yang berperan dalam pendanaan JI. Kepada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juru kamera Gani Febrian, salah satu tersangka terorisme menjelaskan mampu mengumpulkan dana ratusan hingga miliaran rupiah. Saudara, Densus 88 Anti Teror Polri beberapa waktu yang lalu menangkap 3 tersangka pelaku terorisme anggota Jamaah Islamiyah. Ketiganya merupakan Komisi Fatwa MUI nonaktif Ahmad Zain An-Najah, kemudian ada Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ahmad Farid Okbah dan juga pengurus dari Perisai Anung Al-Hamad. Ketiganya berperan dalam pendanaan kelompok terorisme. Modusnya beragam, karenanya secara khusus Kompas TV berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu narapidana terorisme, Pak Fitria Sanjaya, yang sebelumnya juga menjadi bagian dari Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, BMA, betul ya Pak Fitria? Komunikasi terhadap ketiga tersangka yang kemarin ditangkap oleh Densus, itu seperti apa sih Pak rangkaian komunikasinya? Ya. Hadis khususnya yang kita kenal bahwa dia adalah ahli hadis Indonesia. Dan dia juga sebagai sekretaris Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Dengan kepotensi seperti itu, maka beliau kami jadikan jadi anggota Dewan Syariah Yayasan Abdurrahman bin Auf yang memiliki tugas itu memberikan masukan dari setiap program-program yang kita miliki dan mengontrol perjalanan organisasi Yayasan Abdurrahman bin Auf. Dana yang berhasil dikumpulkan di kotak amal begitu, berapa persen nih yang diberikan kepada JI atau berapa persen yang kemudian masuk dalam audit lembaga amal misalnya? Ini ada hitung-hitungannya kah atau seperti apa sih cara kerjanya? Oh enggak, kalau kita di Jamaah Islamiyah untuk menilai kinerja kita itu adalah kuota yang diwajibkan disetor kepada kita. Makanya tadi yang saya jelaskan di tahun 2014 kuota yang harus disetor kepada Jamaah Islamiyah di bidang tajis itu 500 juta. Ternyata saya mampu 50 juta. Di tahun 2015 kuota yang diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita itu 500 juta hanya mampu 150 juta. Jadi mereka para pimpinan ini melihat kinerja kita itu hanya dari hasil perolehan dari kuota itu sendiri. Kalau di Yayasan Abdurrahman bin Auf ketika menyumbangkan ke bidang tajis itu meningkat memang gitu ya. Di 2018 ada 500 kan gitu kan, dan pendapatan tuh secara total pun kita juga meningkat. Di tahun 2008 pernah kita mendapatkan total itu 28 miliar di 2019 ketika setoran kami kepada Yayasan Perisai sebagai wakil dari bidang tajis Jamaah Islamiyah itu sebesar 480 miliar kurang lebih. Cukup besar sekali. 480 juta, maaf. Gerakan persiapan aksi terorisme seperti perekrutan dan juga pendanaan ini menjadi nafas dari kelompok-kelompok teroris, sehingga memang ini menjadi salah satu fokus utama dari Densus 88 untuk membidik kegiatan-kegiatan seperti perekrutan dan juga pendanaan untuk terus menyisir jaringan-jaringan terorisme. Dian Silitonga, Gani Febrian, Kompas TV, Jakarta.